Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Imre. Jadi kali ini gue pengen bahas tentang bagaimana cara membuat AI agent yang tugasnya adalah sales course online. Jadi gue punya courses.imrenagi.com di mana gue menulis sebuah course tentang software instrumentation. By the way ada versi Udemy-nya juga. Tapi masalahnya course itu kekunci. Kalau orang mau beli, mereka nggak tahu tentang bagaimana course itu sebenarnya diajarkan, materinya seperti apa, dan lain-lain. Jadi gue kepikiran untuk menggunakan AI agent yang nanti bisa menjawab atau menjelaskan tentang course-nya tentang apa dan juga melakukan penjualan. Tapi sebelum ke sana, kita akan coba bahas dulu tentang AI agent. Jadi agent itu sebenarnya adalah LLM yang bisa membuat decision dengan kemampuan mereka sendiri. Dulu ketika teman-teman pertama kali menggunakan LLM, mungkin teman-teman melihat ada halusinasi pada LLM modelnya. Simply karena LLM model itu tidak memiliki data yang tepat ketika menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin dia belum tahu informasi ter-up to date dan segala macam. Contohnya ketika teman-teman tanya dulu siapa presiden Indonesia ke-8, mungkin modelnya akan halusinasi dengan menjawab presiden ke-8 adalah Jokowi. Tapi sebenarnya pada saat itu belum ada presiden ke-8. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada teknik yang bernama RAG atau Retrieval Augmented Generation. Sebenarnya dengan RAG ini kita bisa menambahkan informasi tambahan ketika modelnya ingin menjawab pertanyaan dari user. Jadi ketika ditanyakan siapa presiden Indonesia ke-8, modelnya bisa menggunakan tools seperti vector database, kemudian ada Vertex AI Search atau bahkan API lain untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ketika dia sudah mendapatkan informasinya misalkan dari news online, dia tahu bahwa pada saat ini sudah terpilih presiden baru yaitu Prabowo Subianto. Nah, apa itu RAG? RAG itu sebenarnya adalah tambahan yang bisa kita berikan kepada LLM model agar dia bisa memiliki informasi terbaru atau informasi yang sifatnya lebih private. Tanpa RAG mungkin teman-teman akan melihat bahwa model itu akan halusinasi. Tapi dengan RAG teman-teman bisa memastikan bahwa model itu nanti akan menjawab pertanyaan kita dengan menggunakan data yang kita berikan. Dan bisa juga teman-teman memberikan data terbaru dan atau kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman juga bisa memberikan informasi yang sifatnya rahasia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, AI agent ini juga memiliki kemampuan baru, yaitu kemampuan untuk melakukan reasoning. Jadi ketika dia ditanya siapa presiden Indonesia yang ke-8, dia tidak hanya akan memanggil satu tools atau mencari di satu sumber. Kita bisa memberikan kemampuan kepada AI agent tadi untuk memiliki berbagai tools. Dan kita akan membiarkan AI agent tadi melakukan atau membuat decision tools mana yang akan kita pakai atau tools mana yang akan dia pakai. Dalam kasus ini misalkan kita punya 4 tools, ada search, ada VectorDB, Wikipedia, dan mungkin API call. Ketika kita memberikan query, modelnya akan menentukan bahwa kayaknya gue akan pakai search atau gue akan pakai VectorDB. Dan itu akan dilakukan sendiri oleh modelsnya. Dan ketika dia sudah menggunakan tools tersebut, ketika dia mendapatkan jawaban, informasi yang diberikan oleh tools tadi akan digunakan untuk memperkaya jawaban yang akan diberikan oleh LLM modelnya ke user. Kira-kira seperti itu. Jadi apa itu AI agent? AI agent adalah sebuah aplikasi yang pada dasarnya menggunakan kombinasi antara generative model, tools yang connect ke external world, dan juga kemampuan reasoning yang bisa digunakan untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, dalam demo kali ini, nanti gue akan menggunakan model LLM-nya Google yang bernama Gemini. Kemudian kita akan menggunakan beberapa tools untuk memanggil API dan untuk mengquery dokumen juga. Kita akan gunakan sesuatu yang bernama function calling dan kita akan gunakan framework untuk membuat agent yang bernama LangChain. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar. Dan terakhir, ketika nanti kita ingin mendeploy aplikasinya ke cloud, kita akan gunakan reasoning engine. Oke, sekarang kita akan coba overview dulu sedikit project yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya punya courses.imrenagi.com. Di sini ada software instrumentation dan kalau kita buka di sini teman-teman mungkin bisa lihat ada materi tentang Grafana, ada materi tentang logging, centralized logging, Prometheus, Matrix, OpenTelemetry dan juga tracing. Nah, tapi masalahnya di sini materi-materi ini kekunci karena memang ini akan terbuka kalau user sudah melakukan pembelian.
Masalahnya bagaimana caranya agar user itu dapat informasi tentang materi yang diajarkan dalam course ini. Nah, kita akan coba buat AI agent exactly untuk membuat itu. Dan AI agentnya juga akan kita gunakan untuk melakukan atau menerima pembayaran. Jadi ketika teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa enroll dan kemudian teman-teman bisa pilih package. Dan kalau teman-teman lakukan dengan cara seperti ini, teman-teman nanti perlu mengisi nama, email, dan metode pembayaran dan lain-lain. Dan kalau seandainya teman-teman continue ke payment, teman-teman akan mendapatkan link pembayaran yang bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, bisa nggak kita melakukan itu dengan menggunakan AI agent? Nah, ini adalah hal yang akan kita lakukan dengan menggunakan AI agent yang sudah kita persiapkan. Lalu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat data source dari konten ini. Jadi saya akan membuat sebuah databases atau sumber data yang akan digunakan oleh LLM untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita di sini akan menggunakan Vertex AI Agent Builder. Di sini ada Agent Builder. Di sini kita akan membuat sebuah data store. Di sini saya sudah buat data store-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, saya punya data store yang bernama Core Software Instrumentation. Dan kalau teman-teman buka ini, teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya di dalam data store ini kita sudah punya banyak file TXT. File TXT ini adalah file markdown yang saya gunakan untuk membuat materi di website tadi. Jadi semuanya saya simpan ke dalam TXT dan kita simpan ke dalam Agent Builder Data Store. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan ini? Caranya cukup sederhana. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada connected app yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau saya klik ini, nanti kita bisa melakukan query dengan menggunakan UI di Google Cloud. Misalkan kalau saya bertanya, what are being taught on this course? Jadi dia akan mencari berdasarkan data source yang sudah kita punya dan dia akan membuat jawaban berdasarkan data-data yang ada tadi. Jadi di sini dia akan menjawab, kelas ini mengajarkan fundamental tentang software instrumentation dan monitoring dan lain-lain. Dia akan menggunakan data yang sudah kita berikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia juga memberikan citasinya, filenya yang mana, kemudian di sini ada introduction, prerequisite, setup, dan lain-lain. Ini sebenarnya exactly sama persis dengan apa yang kita punya di web tadi. Tapi sekarang kita sudah bisa menggunakan fitur search yang ada di Vertex Agent Builder untuk mencari tahu atau melakukan tanya jawab dengan LLM yang ada. Di sini kita menggunakan Gemini dan nanti Gemini akan menggunakan data yang ada di dalam data store untuk menjawab pertanyaan tadi. Tadi saya sempat bilang bahwa AI agentnya juga akan menggunakan API. Nah, kali ini saya sudah punya api-dev.imbrenagi.com yang akan kita gunakan dalam demo kali ini untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan detail atau informasi tentang course yang akan dijual. Yang kedua, dia akan bisa melakukan pembayaran atau membuat atau mengenerate invoice yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Dan berikutnya dia juga akan bisa membuat atau melakukan pengecekan pada order yang sudah dibuat oleh user. Ini ada beberapa API tapi kita tidak akan menggunakan semuanya, kita hanya akan gunakan beberapa yang dibutuhkan untuk AI agent-nya. Nah, berikutnya nanti teman-teman akan lihat bagaimana caranya kita menggunakan ini, menggunakan framework LangChain dan juga tools yang disediakan oleh LangChain.